Tahu nggak, peluncuran teleskop James Webb akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember ini, yang merupakan penundaan dari tanggal 22 Desember yang mana sebelumnya peluncurannya juga dijadwalkan pada 18 Desember. Dari sekian banyak kendala, kadang kita berpikir peluncuran teleskop James Webb ini entah bagaimana seakan-akan dikutuk atau semuanya ditakdirkan untuk gagal. Tetapi kenyataannya adalah bahwa masalah seperti ini terjadi sepanjang waktu, hanya kita tidak pernah dengar tentang misi ini lebih dalam. Sebelum kita gali lebih dalam mengenai peluncuran teleskop James Webb ini, tidak lupa kami ingatkan, dukung channel ini dengan subscribe agar semakin maksimal kita menginformasikan tentang ilmu pengetahuan astronomi. Defleksi asteroid DART NASA dan misi astronomi IXPE masing-masing memiliki masalah komunikasi yang serupa dengan sistem darat pada SpaceX, tetapi peluncuran Webb berada di level yang sama sekali berbeda. Terdapat 144 mekanisme rilis dan lebih dari 300 titik kegagalan. Webb adalah misi dengan risiko tertinggi dari jenis yang pernah dicoba. Tidak ada cara NASA meluncurkannya tanpa menangani setiap risiko terakhir saat masih ada di bumi. Semua sistem harus benar-benar diperhatikan, karena ini merupakan proyek besar dan apabila gagal akan sangat merugikan materi, moral, dan lain sebagainya. Untungnya, masalah terbaru ini baru saja teratasi dan sekarang Webb sudah siap. Bagian atas roket saat ini telah disegel di fairingnya dan menunggu peluncuran. Pada bulan Desember tahun ini, sebenarnya memang NASA sudah berencana untuk meluncurkan teleskop luar angkasa James Webb yang bernilai 10 miliar dolar atau sekitar 143 triliun rupiah yang dipuji sebagai penerus teleskop luar angkasa Hubble yang saat ini telah menua. Tambahan yang sangat dinanti dan mengubah permainan untuk jajaran teleskop luar angkasa Webb akhirnya akan membuat gebrakan besar-besaran. Perubahan yang disambut baik dari gelombang peluncurannya yang sering tertunda dan mengalami kenaikan biaya dari proses pembuatan dan pembangunan teleskop ini. Pada bulan September kemarin, NASA mengumumkan bahwa peluncuran Webb akan dipindahkan dari November ke Desember. Peluncuran teleskop telah tertunda selama 1 dekade sampai sekarang dan biaya proyek meningkat sekitar 9 miliar dolar Amerika. Banyak ilmuwan percaya teleskop James Webb ini sepadan uang yang telah dihabiskan dan penantiannya. Meskipun ada banyak pembuat undang-undang dan peraturan yang membuat mengenai mega proyek ini. Kekhawatiran dari para akademisi dan juga masyarakat bahwa proyek ini menyedot dana yang tidak sedikit dan menghambat penelitian dari bidang lain karena dana lebih disalurkan hanya untuk teleskop James Webb ini. Desain Webb terinspirasi dari teleskop luar angkasa Hubble, sebuah observatorium berusia 31 tahun yang terkenal karena mengambil foto-foto indah dari galaksi alam semesta kita. Tetapi, dari peluncuran teleskop ini malah menggusur tempat pendahulunya yaitu teleskop Hubble. Teleskop primadona baru telah hadir, teleskop Hubble akan tergantikan oleh teleskop Webb nantinya. Sejauh ini tidak ada teleskop yang sebanding dengan teleskop Webb. Observatorium baru yang akan diluncurkan dari Guyana, Prancis Utara dekat Khatulistiwa adalah sebuah proyek kolaboratif yang melibatkan Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, Eropa ESA, dan Kanada CSA. Ketika kamu melihat Webb pergi keluar angkasa pada malam Natal nanti tanggal 24 Desember 2021, kamu dapat melihat kekuatan penuh kecerdasan manusia yang sedang bekerja. Teknologi canggih buatan manusia telah hadir sebagai pertanda kita sebagai manusia modern, serta berbagai disiplin ilmu yang mendorongnya keluar angkasa. Teleskop baru yang terbesar dan paling kuat yang pernah diluncurkan di luar angkasa akan melakukan perjalanan jutaan mil dari bumi ke lokasi terpencil di mana ia akan dapat melihat kejangkauan terjauh di alam semesta. Luar biasa bukan? Namun, teleskop James Webb memiliki beberapa perbedaan signifikan yang akan mempengaruhi jenis ilmu dan pengetahuan untuk pemrosesan hasil yang diperoleh untuk dapat dikirim ke bumi. Webb memiliki cermin utama yang lebarnya 21 kaki atau 6,4 meter dan dilapisi emas, membuatnya jauh lebih besar daripada cermin Hubble. Hasilnya, Webb akan dapat menangkap lebih banyak cahaya secara signifikan dan melihat jauh lebih banyak galaksi yang jauh. Diameternya yang besar akan menawarkannya hampir 7 kali lipat area pengumpulan dari generasi saat ini dari cermin teleskop luar angkasa. Webb akan memiliki bidang pandang yang jauh lebih luas daripada kamera Hubble dan spasial yang jauh lebih baik dari resolusi inframerah teleskop luar angkasa Spitzer.
Cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan ruang angkasa, dan Webb akan dapat menangkap cahaya itu dan mengetahui telah bepergian berapa lama sejak ada pada alam semesta ini. Ini akan melihat galaksi seperti yang terlihat beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Teleskop ini dapat melakukan ini karena dirancang untuk mengamati cahaya dalam inframerah dekat hingga inframerah menengah pada spektrum yang tidak terlihat oleh manusia. Teleskop Hubble di sisi lain berfokus pada cahaya optik yang dapat dilihat mata manusia. Melihat melalui inframerah memiliki dua manfaat. Salah satunya adalah bahwa Webb dapat mengamati objek yang lebih jauh dan lebih tua. Ini akan melihat bintang dan galaksi paling awal pada alam semesta ini. Manfaat lainnya adalah Webb dapat melihat menembus awan debu. Partikel awan kecil ini menghalangi cahaya tampak untuk melewatinya. Dengan mata kita tidak bisa melihat dan menembusnya, sama seperti kita tidak bisa melihat bintang di saat mendung pada malam di bumi. Begitu juga dengan teleskop luar angkasa Hubble. Namun, karena cahaya inframerah kurang terpengaruh, para ilmuwan akan dapat menembus dan melihat melewati awan debu ini dengan teleskop James Webb. Bukan hanya untuk melihat apa yang ada di belakang mereka, tetapi juga melihat lebih detail tentang pembentukan bintang dan planet. Teleskop Webb juga akan membantu para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet seukuran bumi di tata surya lain dengan memungkinkan mereka untuk memeriksa sejumlah kecil cahaya bintang yang melewati atmosfer planet-planet itu. Ilmuwan eksoplanet akan memanfaatkan Webb untuk mempelajari atmosfer dunia ini. Beberapa zat di atmosfernya dapat ditentukan oleh Webb. Para ilmuwan dapat mendeteksi air, karbon monoksida, karbon dioksida, dan metana menggunakan teleskop ini. Meskipun ini bukan tanda-tanda kehidupan yang pasti, mereka menimbulkan pertanyaan yang menarik, seperti apa yang menyebabkan metana dan karbon dioksida dihasilkan? Mungkinkah ada kehidupan? Kita semua ingin menemukan planet lain, bukan? Apakah mungkin untuk menjawab pertanyaan apakah kita sendirian? Selama berabad-abad, kita telah mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri dan para ilmuwan percaya bahwa dengan James Webb, kita akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan ini sepenuhnya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pengamatan semacam ini akan dapat kita lakukan dalam beberapa bulan atau tahun. Bersiaplah, mulai tanggal 24 Desember, hitung mundur akan segera dimulai bagi para astronom di seluruh dunia. Jika kamu menyukai video ini, klik tombol like. Jika kamu ada pertanyaan, mari diskusi di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan subscribe. Nantikan video selanjutnya ya. Salam Yudoka!